semuanya, perkenalkan nama saya Geolista Sila Eloy dengan NIM 2402010375. Hari ini saya akan membahas mengenai kasus penyelundupan hukum perdata internasional, dan kasus yang saya ambil ini adalah adopsi ilegal dari Indonesia dan juga Belanda. Nah, kita masuk ke kronologi ceritanya. Jadi, pada masa itu, banyak sekali pasangan dari Belanda yang ingin mengadopsi anak dari Indonesia. Nah, kalau kita lihat secara hukum, adopsi lintas negara itu sangat diperbolehkan dan sangat bisa dilakukan, tetapi harus melalui suatu prosedur yang resmi, teman-teman. Jadi, seperti contoh adanya izin dari pengadilan, kemudian adanya persetujuan dari Kementerian Sosial, kemudian adanya bukti bahwa anak yang akan diadopsi ini tidak memiliki orang tua kandung sama sekali. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan, ada oknum-oknum nakal dari pantai asuhan atau agen adopsi. Mereka itu melakukan pemalsuan dokumen. Jadi mereka menulis bahwa anak-anak yang akan diadopsi ini tidak memiliki orang tua kandung sama sekali, dan mereka menuliskan bahwa anak-anak yang akan diadopsi ini adalah yatim piatu. Nah, setelah itu anak-anak diberangkatkan ke Belanda menggunakan paspor dan juga akta lahir yang baru, yang otomatis itu tuh ilegal ya, teman-teman. Dan di Belanda semua dokumen itu dianggap sah. Jadi proses adopsinya itu disetujui oleh pengadilan di Belanda. Akhirnya anak-anak dari Indonesia resmi diadopsi oleh keluarga Belanda, tapi secara hukum Indonesia adopsi yang dilakukan itu prosesnya itu tidak sah menurut hukum di Indonesia, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana penyelundupan hukum itu terjadi. Nah, di sini kita bisa melihat, teman-teman, kalau penyelundupan hukum perdata internasional itu pelaku benar-benar mengetahui bahwa aturan di Indonesia dan juga di Belanda itu sangat-sangat berbeda. Nah, kalau untuk aturan di Indonesia, untuk adopsi asing itu harus ada izin resmi dari negara tersebut, contohnya Indonesia. Dan kalau di Belanda itu mereka cukup menggunakan dokumen legal dari negara asal, dan juga kalau di Belanda itu langsung bisa disahkan, teman-teman. Nah, jadi mereka memanfaatkan perbedaan ini buat menyelundupkan hukum. Nah, caranya itu ada beberapa cara. Yang pertama mereka itu membuat dokumen palsu seperti akta lahir dan juga surat izin adopsi. Kemudian mereka menggunakan dokumen palsu itu di Belanda agar prosesnya itu tampak sah. Dan yang ketiga, tindakan yang ilegal menurut hukum Indonesia itu malah dianggap sah oleh hukum Belanda, teman-teman. Nah, secara sederhana mereka menyelundupkan tindakan ilegal dari suatu sistem hukum ke sistem hukum yang lain dengan cara menipu lewat dokumen perdata. Kemudian kita masuk ke analisis hukum. Nah, kalau kasus ini bisa kita jadikan lewat beberapa aspek hukum perdata internasional. Nah, yang pertama itu adalah status personal anak. Nah, diakui sah di Belanda tapi tidak diakui sah di Indonesia. Kemudian ada konflik yurisdiksi, yaitu dua negara yang putusan hukum yang berbeda terhadap orang yang sama. Kemudian ada dokumen perdata internasional. Nah, akta lahir dan surat izin adopsi bisa menjadi alat penyelundupan hukum, teman-teman. Nah, akibat yang muncul di masalah tersebut, anak-anak itu tumbuh di luar negeri tanpa mereka mengetahui asal-usul mereka yang sebenarnya. Bahkan ada yang berjuang mencari identitas orang tua kandungnya mereka. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Jadi bisa disimpulkan bahwa penyelundupan hukum perdata internasional itu tidak selalu tentang uang atau barang, tapi bisa juga lewat dokumen atau status hukum manusia. Nah, di dalam kasus yang saya bahas ini, sistem perdata hukum internasional dari Indonesia dan juga Belanda itu mereka memanfaatkan untuk membuat adopsi yang ilegal terlihat sah. Dan inilah inti dari penyelundupan hukum tersebut. Nah, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya kerjasama antara negara dan juga pengawasan ketat terhadap proses adopsi internasional supaya hak anak-anak itu tetap terlindungi. Sekian dari saya, terima kasih.